Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 atau pada tanggal 1 Sifar 5782, diambil dari Bilangan 7 ayat 3. Dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-46. Mari saudaraku kita sama berdoa. Diberkatilah Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintah-Mu, memerintahkan kami untuk menghitung Omer yang ke-46. Amin. Saudaraku, firman berkata demikian. Bilangan 7 ayat 3. Dan mereka membawa persembahan mereka di hadapan Yahweh, 6 kereta tertutup dan 12 kawanan lembu, 1 kereta untuk setiap 2 orang pemimpin dan seekor lembu untuk setiap pemimpin, dan mereka mempersembahkannya di depan tabernakel. Saudaraku, perikop dari bacaan renungan Torah kita adalah tentang persembahan para pemimpin. Di saat saudaraku tabernakel semua sudah selesai dibangun dan semua perkakasnya dan semuanya sudah lengkap, kemudian Musa akan di ayat 1 dikatakan demikian, saudaraku. Dan terjadilah pada hari Musa telah selesai mendirikan tabernakel, dia mengurapinya dan menguduskannya dengan segala perabotnya dan mezbahnya dengan seluruh perkakas. Dia mengurapi semuanya itu serta menguduskannya juga. Dan saat melakukan pengurapan tersebut, para pemimpin semuanya membawa persembahan, saudaraku. Pemimpin dari masing-masing suku membawa persembahan di hadapan Bapa Yahweh. Saudaraku, berbicara masalah persembahan ini, saudaraku, ini merupakan sesudah suatu hal yang terjadi sejak mulai daripada Kain dan Habel, saudaraku, juga memberikan persembahannya kepada Bapa Yahweh. Dan seterusnya sampai juga di zaman Musa ini, Bapa Yahweh sendiri yang juga menyatakan tentang persembahan. Bukan berarti Bapa Yahweh kekurangan, saudaraku, tapi itulah menandakan wujud bahwa suku bangsa Israel dan suku-suku yang ada melakukan ketaatan, saudaraku, dan dengan ucapan syukur dan menunjukkan sebagai pengharapannya hanya kepada Bapa Yahweh. Hal relevansi ini, saudaraku, terus tentu terjadi juga sampai saat ini. Di dalam kita melakukan ibadah-ibadah, kita juga membawa persembahan, saudaraku, karena persembahan itu merupakan bagian dari kegiatan di tabernakel pada awalnya, saudaraku. Dan persembahan itu tentunya untuk pekerjaan dan kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Karena semua persembahan-persembahan itu, saudaraku, yang ada, yang diberikan oleh suku-suku, baik perwakilan suku, ke-12 suku itu terus memberikan persembahannya di kitab Bilangan 7 ini, saudaraku, semuanya untuk pekerjaan tabernakel itu, saudaraku. Dan lewat pekerjaan tabernakel itu juga bersamaan juga dengan itu, maka pekerjaan Bapa Yahweh di tabernakel itu dapat berjalan, saudaraku, dan beroperasional. Itulah relevansinya, saudaraku. Demikian juga kepada suku-suku Lewi, pemimpin-pemimpin yang ada di tabernakel tersebut, yang memang dia memiliki waktu penuh terhadap pelayanan di tabernakel, juga mendapat kecukupan. Inilah yang menjadi relevansi juga di zaman kita sekarang ini, saudaraku. Dan sikap memberikan persembahan bagi bangsa Israel dan bagi jemaat juga pernah terjadi di zaman Yeshua HaMashiach. Di dalam Markus 12 ayat 41, saudaraku, sampai 44, adanya seorang janda miskin yang memberikan persembahan juga. Dikatakan demikian, saudaraku. Markus 12 ayat 41, dan sambil duduk menghadap peti persembahan, Yeshua memperhatikan bagaimana kerumunan orang itu
menaruh kepingan uang di depan peti persembahan itu. Dan banyak orang kaya menaruh banyak. Dan ketika datang seorang janda miskin, dia menaruh 2 lepton, yaitu 1 kodrates. Dan sambil memanggil para muridnya, dia berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa janda miskin ini telah menaruh lebih banyak daripada semua orang yang menaruh dalam kotak persembahan. Karena semua orang telah menaruh dari apa yang berkelimpahan padanya, tetapi dia dari kekurangannya, yaitu semuanya sebanyak apa yang dia miliki, ia telah menaruh seluruh kehidupannya. Artinya saudaraku, adanya seorang janda miskin pun juga dia mau memberikan persembahan di hadapan pada waktu itu tentu di dalam sinagoga saudaraku, yang adanya kotak persembahan itu saudaraku. Jadi memberikan persembahan ini merupakan bagian dalam ketaatan kita dalam melakukan ibadah saudaraku. Bukan karena Bapa Yahweh kekurangan, bukan juga karena kehilat atau gereja meminta-minta, bukan demikian saudaraku. Dan hal itu sudah menjadi suatu ketentuan di dalam suatu kegiatan ibadah. Saudaraku, ini yang menjadi renungan bagi kita. Untuk itu saudaraku juga jangan menjadi terbeban dengan membawa persembahan-persembahan kita di hadapan kehilat kita yang sudah didoakan. Semua itu kita melakukan hukum perintah Bapa Yahweh. Dan lewat persembahan itulah maka perbendaharaan juga ada di dalam kehilat ataupun di dalam gereja tersebut yang dikelola. Dan semuanya itu untuk pekerjaan kemuliaan Bapa Yahweh. Di kehilat itu hal yang sama juga, dan semua persembahan dari suku-suku, ketua suku, dan semua yang datang ke tabernakel pada waktu zaman Musa. Dan itu juga untuk memberikan suatu pekerjaan bagaimana terjadinya operasional terhadap tabernakel itu dan juga terhadap pelayan-pelayannya. Dan itulah menjadi bagian daripada wujud untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapa Yahweh. Amin, sukses besar buat kita semua. Biarlah lewat renungan ini kita juga diberikan pemahaman dan juga kita tidak menjadi terbeban saat kita memberikan persembahan-persembahan kita yang terbaik di hadapan Bapa Yahweh. Sukses besar buat kita semua. Dari tempat ini kita sama-sama berdoa pada pagi hari ini. Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa Yahweh menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia dan kemurahan kepada kita. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan aktivitas kita sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa, kita tidak dipermalukan saudaraku. Dan janji firman di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita ada keselamatan yang pasti di dalamnya. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.